Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidanku, sahabat wanita. Yeay. Tepuk tangan, ini segmen yang ketiga dari kami. Oh ya teman-teman, Apa yang kita bahas kali ini? ya, yang akan kita bahas ada kiat-kiat untuk mempersiapkan bidan praktek mandiri. Atau praktek mandiri bidan. Jadi kan kemarin kita ini kan sudah kenalan sama bidan Ana yang udah punya bidan praktek mandiri. Nah, nanti kita bakal kepoin bagaimana sih persiapannya. Sebelum Benar. itu jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Karena nggak ada yang rugi, insya Allah bermanfaat. Insya Allah, amin. Amin. Oke. Baik, lanjut langsung ya. Langsung aja ya. Jadi yang mungkin dari bidan Ana bisa menjelaskan bagaimana sih persiapannya, apa aja yang harus dipersiapkan, bener-bener pokoknya persiapan mateng lah biar semuanya itu terarah gitu, biar cepat Baik, juga. benar. Langsung aja nanti di poin-poin ya. Iya, benar. Jadi lanjut aja. Apa sih yang harus disiapkan dalam membuka praktek mandiri bidan? Jadi persiapannya itu banyak. Kalau bisa pun kita harus mulai mencari tahu persyaratan-persyaratan apa aja harus dipenuhi. Yang pertama adalah dari sumber daya masyarakatnya sendiri. Maksudnya dari SDM bidannya. Jadi bidan itu harus pertama lulus dulu. Betul banget. Setelah lulus, dikatakan lulus, harus punya STR Atau dulu. surat tanda registrasi. Nah, Register. Nah, STR, setelah lulus STR, sudah dapat STR, baru kita menyiapkan diri berupa apa aja? Pelatihan. Jadi ada pelatihan yang harus dipenuhi sebelum buka praktek. pelatihan wajib ya, wajibnya Iya, bidan. wajibnya bidan kalau sebelum mau buka praktek ya. itu ada. Jadi yang pertama adalah pelatihan APN, asuhan persalinan normal, kemudian MU midwifery update, sama pelatihan CTU. Ada tambahan pelatihan jika kalian mau ya. Ini yang sebenarnya juga sunahnya ya. bermanfaat. Yang sunah bener Tambahan. Oh, tambahan. Jadi menambah Skill. keterampilan kita adalah pelatihan PPG DON atau BSMR. Ya, yang sudah saya jelaskan di segmen pertama. Ya, yang segmen pertama itu. Terus selanjutnya, Mbak? Selanjutnya kalau di sini di Tuban ya, di tempat saya itu ada namanya magang wajib bidan. Jadi kalau kalian mau buka praktek itu harus ada magang wajib bidan. Kalau di Tuban, di tempat saya itu yang pernah saya alami adalah minimal 2 tahun. Tetapi ini juga berbeda. Ada teman saya yang nggak pakai magang wajib, enak kan berarti. Berarti beda ya? Beda. Maksudnya kebijakan tiap kota itu berbeda. Oke. Kemudian setelah magang, kalau di sini kan magang IBI, magang wajib itu ada target-targetnya yang harus kita penuhi. Jadi kalau kita sudah magang tersebut, kita sudah dikatakan berkompeten. Jadi kita Betul bisa banget. buka praktek. Jadi skillnya itu udah mumpuni untuk buka praktek secara mandiri ya, teman-teman. Nah, kemudian kita juga harus menjadi anggota IBI, anggota Ikatan Bidan Indonesia di kabupatennya sendiri. Lanjut, yang kedua adalah tentang mencari lokasi atau tempat. Jadi lokasinya kita mau buka praktek itu harus di daerah asal. Daerah asal. Kalau nggak mau daerah asal nggak apa-apa, tapi bagusnya itu harus sesuai dengan KTP, jadi sesuai dengan daerah asal. Betul banget. Selain itu juga ini harus jaraknya itu dengan bidan desa. Tahu kan bidan desa, bidan yang bertanggung jawab di desa tersebut itu harus minimal 500 meter. Minimal 500. Ya deket itu berarti kalau minimal 500. Iya sih. Kalau dari posisi yang sekarang nih di BBM Ana itu berapa jaraknya? 500 lebih kok. 500 lebih. Jadi nggak apa-apa teman-teman ya. Jangan sampai kalian buka praktik itu di sebelahnya di sebelahnya pas itu kan kompetitor nanti juga, itu enggak kebanyakan nggak diperbolehkan. Betul. Lanjut, carilah lokasi yang strategis. Maksudnya strategis itu bisa dijangkau oleh masyarakat. Misalnya ya tempatnya jangan sampai yang ada di puncak gunung atau apa, itu kan susah ya. Cari yang strategis. Tapi kalau memang rumahnya di pegunungan ya apa? Ya mau gimana lagi? Ya. Mungkin itu yang kedua. Yang ketiga selanjutnya adalah kalian harus perkenalan dulu
siapa yang harus kita kenal, siapa yang harus kita ajak kenalan. Yang pertama adalah bidan desanya. Selain Bidan desa. kenalan, kita juga harus menjalin hubungan baik ya. Jangan sampai ada Menjalin silaturahmi lah benar, ya. jangan sampai ada crash sama Jangan. bidan desanya. Jangan sampai ada padu, tengkar, jangan. Ya, Kita harus pokoknya harus damai. menjalin hubungan baik Ya dengan betul. bidan desa, dengan puskesmas, dan juga dengan masyarakat sekitar. Jadi, kenapa sih kita harus kenalan dulu? Itu nanti ada hubungannya dengan penerbitan surat rekomendasi dari puskesmas. Puskesmasnya sendiri pun nggak asal ngasih rekom kan, karena kan dia harus tahu dulu siapa sih kamu lulusan mana, kamu sudah dapat pelatihan apa aja, kira-kira kamu ini sudah bisa nggak sih buka praktek, sudah terampil nggak sih seperti itu. Jadi Nah, pertimbangannya tuh banyak ya untuk benar, mengeluarkan surat rekomendasi rekomendasi. benar, Heeh. karena gini, puskesmasnya, kepala puskesmasnya pun pasti akan minta pendapat dari bidan desanya. Makanya kalian harus menjalin hubungan baik dengan bidan desanya. Jangan sampai misalnya gini ya, ini salah satu contoh ya. Aduh, anak itu tuh nggak bisa di ini, misalnya nggak bisa diajak kerja sama. Nah, seperti itu nanti juga akan berpengaruh ke surat rekomendasi. Jadi Jangan harus sampai lah ya. diingat-ingat ya. Harus baik-baik ya, teman-teman. Benar, harus menjalin hubungan baik dengan bidan desa karena nanti kita juga juga akan bekerja sama dengan bidan desa tersebut. Yang keempat, jadi yang keempat adalah kita harus ke dinas kesehatan setempat. Jadi dinas kesehatan kota. Kita ngapain di situ? Yang pertama kita pasti akan tanya ya Mas. Pasti ditanya kan, mau ngapain Mbak? Kalian menemuinya itu di bagian Layanan. ya layanan Layanan kesehatan, di kesehatan. bagian Yankes. Nanti akan ditanya keperluannya apa, kalian jawab aja kalau kalau kalian mau buka praktek mandiri. Nanti kalau yang selama ini saya ya, yang selama ini saya alami itu, saya ke dinas kesehatan, ke bagian Yankes, terus di sana saya diberikan list. Jadi diberikan checklist. Checklist itu berisi ruangannya seperti apa. Oh, kayak jadi syarat-syarat yang Benar. dibutuhkan untuk Mm-mm. mendirikan BPM gitu ya, Mbak? Ya, misalnya di dalam ruangan itu harus ada apa aja. Itu berisi checklist ruangan, sama alat, dan juga dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Jadi itu. Oh, itu kira-kira dikasih waktu berapa lama nggak untuk maksudnya dari dinas kesehatan ngasih waktu berapa lama untuk memenuhi persyaratannya itu? Jadi kalau dari dinas kesehatan di sini fleksibel ya, dia sesuai dengan kitanya sendiri yang mau buka praktek. Kalau misalnya kita sudah diberikan list, ternyata sudah siap semua, ya kita bisa mengajukan berkas ke dinas kesehatan. Tapi kalau misalnya belum, ya sesiap kita siapnya kapan? Kan di situ banyak ya alat-alat yang harus disiapkan, kemudian ruangan-ruangannya, kemudian dokumen apa yang harus dipersiapkan juga seperti itu. Nanti kalau sudah siap, berkas juga sudah siap, kita bisa ke dinas kesehatan. Nanti dinas kesehatan akan menerima berkas kita, kemudian kalau sudah diterima nanti akan ada jadwal kunjungan survei. Jadi nanti tetap disurvei oleh dinas kesehatan, IBI dan puskesmas. Jadi nanti ada mungkin perwakilan ya, perwakilannya. Nanti kalau kita sudah disurvei kan, langsung dari dinas disurvei, apa aja yang kurang, apa aja yang perlu dibenahi, kemudian apa yang harus dipenuhi juga itu nanti akan diberikan apa namanya dari dinas kesehatan. Selain itu juga saran-sarannya, kritik-kritiknya. Nanti kalau sudah disurvei dari dinas kesehatan ACC nanti akan terbit namanya surat Izin SIPB, surat izin SIPB praktek bidan. bidan. Nanti kalau sudah punya SIPB, kita sudah bisa mulai buka praktek seperti itu. Jadi Oh tadi iya, ada 4 ya. itu kira-kira Mm-mm, dari maksudnya rentang waktu dari survei mm-mm. sampai muncul atau terbitnya SIPB ini kira-kira berapa lama waktu itu, Mbak? Jadi kalau surveinya sendiri itu cepat ya, nggak sampai sehari gitu, enggak, paling cuma beberapa jam. Persiapannya memang harus lama ya, Iya, iya disiapkan penting. benar-benar. Persiapannya Harus harus matang. benar-benar persiapan. Betul banget. Kemudian kalau jarak dari munculnya terbitnya SIPB itu kalau dari saya dulu kurang lebih hampir 1 bulan, tapi nggak sampai 1 bulan. Cepet kan berarti? Oh, tapi dari maksudnya ada ketentuan sendiri nggak sih kayak maksimal berapa Enggak bulan? sih, Nggak ada tergantung ya? enggak
tergantung dari dinas kesehatannya sendiri. Oke. Kalau misalnya dinas kesehatannya sendiri memprosesnya dengan cepat, pasti juga akan terbitnya juga cepat seperti itu. Kan dinas kesehatan sendiri juga banyak pekerjaan kan, nggak mungkin ngurusin kita aja. Iyalah pasti. Job desk-nya banyak ya. Benar. Itu aja udah mungkin. Apa ya? Mungkin tambahan sih sebenarnya dari saya. Kalian harus Mm-mm. benar-benar mempersiapkan. Kemudian jauh-jauh hari, misalnya untuk yang fresh graduate ya. Fresh graduate, kalian harus mengikuti tahap-tahapnya dulu lah. Yang tahap pentingnya itu ya lulus dulu STR, habis itu pelatihan sama magang. Kalian juga harus apa namanya berkonsultasi. Ke Konsultasinya ke bidan-bidan senior benar yang punya udah buka BPM sendiri kayak gitu. gitu. Jadi Udah nanti bertahun-tahun gitu ya. iya yang mungkin yang sudah senior ya. Atau Senior mungkin banget. yang baru. Kalau yang baru itu kan memang dia pasti sudah masih ingat lah syarat-syaratnya apa. Nah, Dan nggak jauh beda mungkin sama persyaratan yang benar. nantinya bakal kalian alami. Yang kalian siapkan. Jadi seperti itu. Ya, oke. Ya itu aja ya. Ada berapa tadi? Ada 5 yang boleh direview. Yang 4 pertama sih sebenarnya. 4. Nah, yang pertama apa tadi? Dari SDM bidan. Terus yang kedua lokasi atau tempat. lokasi. Yang tempat ketiga itu tadi ya kita koordinasi dengan dinas kesehatan. Kemudian sama menjalin hubungan baik, perkenalan sebenarnya. Yang keempat Ya tadi perkenalan, terus yang terakhir yang terakhir koordinasi dengan dinas kesehatan. Ya, sampai muncul SIPB. Ya. Oke, langsung aja. Yang terakhir tips dan trik dong. Jadi biar nanti teman-teman pengen buka bidan praktek mandiri, terus bagaimana sih caranya agar prosesnya itu terarah, jadi nggak ada hambatan gitu. Mungkin dari bidan Ana bisa menyampaikan tips dan trik, kan sudah pernah mengalami nih. Benar. Jadi gini, yang pertama yang harus kita siapkan sih sebenarnya niat sih. Kalau kalian ada niat, pasti akan ada jalan. Ada kemauan, ada jalan. Ya. Jadi niatnya dulu. Kalau kita mau pengen buka praktek ya harus totalitas kita. Ya, kita persiapannya pun nggak harus langsung sehari, 2 hari, 1 bulan, enggak. Jadi persiapannya itu banyak. Kalau kalian mempersiapkannya dari mulai apa ya? Jauh-jauh hari ya. Insya Allah nanti akan lengkap. Jadi nggak perlu apa ya namanya? Ibaratnya itu nggak perlu gugup. Ya, gugup kabeh, bingung, budek nanti akan jadinya pusing. Nah, kayak gitu. Selain itu sekedar saran sih ya dari saya. Persiapan ini kan pasti butuh waktu yang lama. Yang paling penting tuh butuh modal yang banyak. Oh iya, itu betul banget itu. Enggak kok cuma modalnya enggak hanya 10 jutaan ya, kayaknya enggak. Makanya modalnya itu banyak, memang harus benar-benar persiapkan. Kemudian harus benar apa ya, berkonsultasi lah kita, berkomunikasi dengan mungkin bidan yang punya BPM. Jadi mungkin bisa sharing, bisa tanya-tanya apa yang disiapkan, seperti itu. Ini juga ada bagusnya juga sih, buka praktek mandiri ini bisa untuk 2 bidan. Jadi ya misal nih ya, misalkan saya nih satu tempat, satu praktek mandiri itu bisa digunakan oleh 2 bidan. Jadi bisa menerbitkan 2 SIPB. Misalnya saya dengan Ella, saya dengan bidan Ella, seperti itu bisa. Jadi kalau kalian fresh graduate, jalinlah kerjasama dengan misalnya join dengan temannya kayak gitu. Kan kalau join kan enak ya, modalnya dibagi 2. Lebih ringan juga nanti dalam persiapannya. Oh itu maksimal kira-kira buat join itu berapa? Maksudnya berapa bidan? Sepertinya yang saya dengar yang terakhir yang saya itu bisa 3. Oh, berarti 3 orang tapi bisa. Satu tempat 3 orang, 3 bidan dan 3 SIPB. Betul banget. Kan bisa join enak kan kalau misalnya kita nanti kita bagi tugas nih, kamu beli yang ini, saya beli yang ini kayak gitu, atau modalnya dibagi 2 kayak gitu kan enak, jadi mempermudah kita ya, meringankan ya, seperti itu. Ya mungkin sudah. Nanti kalau misal itu dari bidan Ana, nanti misal kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh langsung aja tulis di kolom komentar, nanti bakal kita balas ya, Insya Allah kita balas. Kita membantu kok pastinya. Pastilah kita sharing di sini. Sudah itu aja, mungkin dicukupkan ya. Iya benar. Langsung aja kita akhiri. Betul banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
karena nggak ada yang rugi, insya Allah semuanya bermanfaat. Amin. Tunggu segmen kami selanjutnya ya. Oke. Tunggu video kami selanjutnya. Sudah, wassalam. Baik, kita tutup. Oh ya, baik kita tutup. Bidan Baik, kita tutup. bidanku, sahabat wanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.